Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini ada Anke, jangan lari. Nah, episode kali ini nggak akan kalah seru dengan episode sebelumnya karena hari ini saya ingin bahas tentang pemimpin di usia muda. Wah, apakah ada? Ada dong. Nah, paradigma terkait pemimpin di usia muda ini tentu banyak sekali ya, karena ada yang tentunya menganggap hal itu positif ataupun negatif. Nah, terkait positif dan negatifnya nanti akan saya kupas habis dengan pakarnya nih. Nah, beliau ini masih muda tapi sudah memimpin suatu instansi atau suatu perusahaan. Kepo nih, siapa beliau? Tunggu dulu nih. Nah, terkait Politeknik Indonesia Surabaya, jangan lupa ya pemirsa, ini sudah memasuki gelombang ketiga ya. Tetap terus daftar ke Politeknik Indonesia Surabaya karena apa? Karena jam kuliahnya fleksibel ya. Kemudian selain itu kita nggak ada UKT ya, nggak ada UKT, tentunya bayar UPP-nya atau SPP-nya itu bulanan. Wah, seru banget kan? Selain itu juga dibuka untuk kelas karyawan dengan diskon 50%. Wah, ayo para karyawan semuanya yang mungkin sibuk kerja, nggak sempat kuliah, hanya cuma ada di Politeknik NSC Surabaya. Nah, selain itu juga yang mengajar para praktisi. Nah, jadi nggak akan kalah seru nih dengan ya kampus-kampus lain tentunya. Oke, langsung saja kalau pingin tahu nih siapa ya bintang tamu kita kali ini, malam ini siapa ya? Ya, kita sambut Bapak Ardi. Iya, iya Bu Angga. Selamat malam Bapak Ardi. Malam Bu Ya, Angga. Bapak Ardi ini adalah hotel manager dari G Suite Hotel by Amitia nggih Iya, Bapak. betul. Iya. Masih muda kan ya pemirsa? Masih muda jadi Kelihatannya hotel. aja nih kayaknya. Wah, tuh masih muda sudah menjadi hotel manager. Iya, Boleh kebetulan. tahu nih usia berapa nih Bapak sekarang? Usia tahun ini 28 tahun Bu Angga. Hah? 28? Baru 28 nih. Tapi prosesnya udah panjang. Waduh, saya tak mengaku 26 boleh nggak ini ya? Tahun ini. Gimana nih Pak Ardi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat hari ini. Cukup lancar semuanya hari ini. Terima kasih mungkin ya sudah meluangkan waktunya malam ini untuk acara Rubarpod Politeknik pasti NC dong, Surabaya. Jadi G Suite Hotel ini pemirsa juga sudah bekerja sama dengan Politeknik NC Surabaya terkait pemberian beasiswa ya Bapak Betul, ya, betul. 50% kepada karyawannya. Karena memang Perlu lah. perlu ya dukungan. Pak Ardi ya. Betul. Apalagi kan industri kan terus berkembang gitu Bu Angga. Jadi Wah. perlu lah kita sharing, kita kerjasama yang hubungannya baik untuk ke depan ini. Wah, seru nih ya. Jadi Pak Ardi ini sangat open minded sekali pemirsa. Jadi karyawannya diperbolehkan untuk kuliah sambil kerja tentunya Betul. di Politeknik NSC Surabaya ya. Pak Ardi, dulu awal mula nih ya, umur 28 sudah jadi hotel manager, memimpin suatu hotel. Awal mula dulu kenapa memilih dunia perhotelan, Pak? Mungkin bisa ceritakan dulu awal mula di Awal umur mula. berapa? Awal mula dulu dari sebenarnya salah jurusan sebenarnya. Loh, salah jurusan tapi sukses, Pak. Justru masih salah jurusan ini yang jadi ini temuan ini malahan. Jadi awalnya dulu waktu saya masih sekolah kejuruan dulu, saya ambilnya itu broadcasting awalnya. Oke. Tapi karena waktu itu yang memang waktu itu sekolah juga favorit kan, jadi persaingannya cukup ketat. Akhirnya singkat cerita masuklah ke industri perhotelan waktu itu. Akhirnya opsi keduanya ambil perhotelan. Di usia ternyata berapa? Itu di kejuruan ya. Kejuruan itu saya di usia 16 tahun lah. 16 tahun masih Gitu. unyu baru. Saya masih belajar nih. Ternyata kok di industri perhotelan kita asik nih, ketemu orang, interaksi dengan orang. Akhirnya kok ini kayaknya memang pas nih buat kita kembangkan untuk potensi bakat yang ada di dalam diri saya ini. Ternyata bisa gitu. Akhirnya lanjutlah, saya ambil waktu itu diploma 1 di salah satu universitas di Jakarta waktu itu. Saya ambil setahun. Waktu itu sempat magang di salah satu hotel bintang 5 di Johor Bahru waktu itu. Oh, di Malaysia? Iya. Oh iya, Johor ya. Betul. Jadi cukup lama, hampir 6-7 bulan di sana, memang ditempa betul. Jadi tahap sampai hotel manager ini cukup panjang sekali kok bisa dibilang, karena
di awal nih awalnya cuma jadi disposer, steward nih waktu itu. Steward ini bagian apa nih, Pak? Bagian yang cuci piring. Oh, steward ini bagian cuci piring. Jadi kalau cuci piring di hotel ada namanya ya, Pak ya? Iya, ada dong. Sampai detail kan kalau perhotelan, Bu. Oke, terus awalnya di steward, terus cobalah ke departemen lain, ke public area, kemudian ke laundry, sampai pada akhirnya kok di front office ini kayaknya pas nih buat saya nih. Karena merasa bahwa bakat saya terasah di sana untuk bisa ini ternyata. Singkat cerita ambillah ke concierge waktu itu. Tahapannya sampai di situ. Nggak berhenti di situ, akhirnya ketika balik ke Indonesia, lulus, apply lah di salah satu perusahaan international chain yang ada di Surabaya waktu itu. Ya salah satu hotel international chain lah, saya sebut namanya. Waktu ambil front desk waktu itu. Dan kebetulan saat itu manajernya juga open minded dan menerima fresh graduate seperti saya yang masih belum punya pengalaman apa-apa. Serius. Jadi waktu itu. Akhirnya dari awalnya punya bos seperti itu akhirnya menginspirasi ya. Menginspire saya untuk ini harusnya diasah terus nih kemampuannya. Terus diasah sampai akhirnya banyak local chain maupun international chain saya pindah-pindah kemana-mana. Sehingga akhirnya cukup banyak saya menemukan banyak leader yang akhirnya menjadi inspirasi saya untuk bisa nih saya di usia muda untuk melatih itu. Saya selalu punya misi begini, dalam setiap 2-3 tahun saya selalu punya target nih, apa yang harus saya lakukan ke depan. Misal di dalam perjalanan hidup saya, di awal saya sebagai staff nih, di front desk gitu ya. 2 tahun ke depan saya harus punya progres, menjadi supervisor kah, atau menjadi leader, untuk setidaknya ada challenge diri kita. Dan itu terjadi. Di umur 19 tahun, saya waktu diangkat menjadi salah satu pegawai lah di international chain tadi. 2 tahun setelahnya saya diangkat supervisor waktu itu di Hotel Bintang 4 juga waktu itu. Di usia 21 tahun. Yes. 21 tahun kalau yang masih rebahan, Pak Ardi itu sudah jadi supervisor. Betul. Jadi waktu itu sebenarnya tantangan juga saat ditawarkan waktu itu. Jadi tawaran pertama waktu itu adalah menjadi seorang front office supervisor. Cuman waktu saya kebetulan saya belum bisa driving, akhirnya ya sudah saya harus merelakan posisi itu dan saya dipindahkan ke posisi yang sebenarnya juga cukup challenging buat saya dan saya tidak punya pengalaman di sana sebagai revenue analyst. Revenue analyst di hotel juga ya Pak ya? Betul, di tempat. Revenue analyst itu gini, revenue analyst itu fungsinya menganalisa pendapatan. Sebenarnya posisi itu harusnya diisi oleh posisi-posisi orang-orang yang mungkin stratanya di atas saya. Cuman karena waktu diberikan kesempatan oleh atasan saya, kira mampu nih mungkin mengerjakan itu. Sebenarnya cukup sulit juga di awal-awal menghadapi itu. Cukup banyak tantangan, belum lagi waktu, kan kita harus standby 24 jam untuk mengatur harga dan lain sebagainya. Singkat cerita, ternyata dari situ adalah titik di mana peluang saya menjadi hotel manager cukup terbuka. Karena belajar banyak, Bu. Di sana belajar banyak manajemen, bagaimana mengatur tentang bagaimana pendapatannya, tentang bagaimana mereka itu mengatur jualannya bagaimana. Itu cukup banyak di sana yang bisa Dan Pak Ardi ini orangnya menyerap ilmu itu benar-benar ya. Iya, betul. Diserap banget. Kemudian karena itu tadi kembali lagi karena ada target. Betul, karena ada target yang harus dikerjakan tadi. Dari usia 21. Kemudian dari revenue analyst nih Pak. Revenue analyst naik lagi jadi asisten revenue manager dalam waktu setahun waktu itu. Wah, di usia 22. Aduh, saya kok merinding ini. Seru ya. Terus di usia 22 jadi asisten revenue manager waktu itu. Asisten revenue manager. Setelah itu kan setahun 2 tahun akhirnya saya diangkat waktu itu menjadi front office manager, mengcover dengan pekerjaannya revenue manager. Jadi 2 jabatan waktu saya pegang. Di usia 24 waktu itu saya. Nah, gimana rasanya nih? Menjabat langsung dengan 2 posisi dan 2 pekerjaan sekaligus. Kalau mungkin generasi sekarang ini agak aduh, satu aja sudah aduh gitu ya Pak Ardi. Betul. Itu gimana Pak menghadapi ya? Menghadapi generasi sekarang nih Bu. Bukan, menghadapi bekerja dua pekerjaan tadi. Sebenarnya kita kan dihadapkan dengan 2 hal ya. Kalau sudah dengan revenue manager dan front office manager dengan 2 hal. Berarti menghadapi human dan teknologi. Berarti kan 2 hal yang kita kombinasikan kan. Tantangannya di sana memang menjadi di usia saya juga muda saat itu kan, dengan membawai banyak karyawan yang cukup bisa dibilang cukup challenging saat itu. Ya sebenarnya kita tinggal memposisikan diri sebagai bagaimana menjadi professionalism or person aja. Jadi kita melakukan sesuai dengan template yang sudah ada, kemudian SOP yang sebenarnya bagaimana kita jalankan aja. Follow the rule dan follow the policy-nya kita bagaimana itu jalankan ya, going harusnya bisa running sesuai dengan yang diharapkan. Oh gitu ya. Jadi waktu itu berapa lama itu menjabat posisi itu 2 tahun. 2 tahun. Oke, setelah itu dari 2 tahun itu saya naik lagi
naik lagi menjadi eksekutif asisten manajer. Oh. Di usia? Di usia berapa ya? Waktu 25 atau 26? 25, 26. Oke, 25, 26 eksekutif. Kalau eksekutif asisten manajer ilmunya baru lagi nih tentunya. Lebih skupnya lebih besar lagi, Bu. Kalau di EAM itu lebih apa ya? Kalau di front office kan mungkin kita hanya handle front office dan revenue manager aja. Ya, skupnya lebih kecil lah. Ya mungkin kisaran 10 orang mungkin. Tapi kalau sudah EAM ini sudah second line GM. Jadi sudah tanggung jawabnya waktu itu memang cukup hampir all departemen dikuasai. Oh. Memang yang paling berat di posisi apa ya? Di posisi EAM itu waktu sih, Bu. Waktu yang cukup tersita cukup banyak. Karena kan kita harus memastikan nih bahwa produk dan layanan kita sesuai dengan apa customer ini untuk kita kontrol tiap hari. Jadi kan kita membawai beberapa head of department yang ada di hotel, mulai dari front office, housekeeping, dan beberapa departemen yang lain yang ada di dalam hotel itu sendiri. Jadi memang benar-benar jadwal kita tersita dengan jadwal meeting, dengan jadwal controlling, dengan jadwal akhirnya cukup panjang waktu itu perjalanannya. Wow. Sampai akhirnya dapat kesempatan lah gitu. Dapat kesempatan akhirnya ya menjadi hotel manager. Ini wah seru banget ya. Jadi ceritanya tuh panjang pemirsa ya. Nah, sekarang apa nih tantangannya nih ya menjadi hotel manager nih? Bagi Pak Ardi nih tantangannya nih apa? Tantangan hotel manager ya. Khususnya saat ini saya menjabatkan di Surabaya. Surabaya kan salah satu kota besar nomor 2 di Indonesia kan. Jadi bilang bisnisnya cukup kuat nih. Perjalanan kita yang masih muda ini, gimana nih membawa perubahan di dalam hotel ini, apalagi hotel yang saya bawa ini sudah berdiri hampir 10 tahunan, Bu. Jadi otomatis kan produknya ini kan juga harus kita, bagaimana kita rejuvenate produk-produk kami ini yang tetap diminati masyarakat gitu kan. Sehingga banyak perubahan-perubahan yang kita berikan, baik itu melalui produk dan layanan yang kita berikan pun juga akhirnya banyak melakukan inovasi, banyak melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih yang mungkin tidak didapatkan di hotel yang lain. Itu yang ditantangannya. Belum lagi juga dihadapkan dengan situasi-situasi yang lain selain fiskal ya, selain masalah keuangan juga dihadapkan dengan situasi yang bisa dibilang karyawan yang saat ini kita menghadapi Gen Z yang begini. Betul. Karena kan tantangan buat kita yang masih muda. Belum lagi dengan bawahan kita yang juga masih usianya hampir di atas kita semua. Nah, itu saya mau tanya nih, gimana Pak? Sulit nih. Gimana menghadapi karyawan yang mau tidak mau, beliau ini di posisi bawahnya Bapak nih ya. Iya. Tapi mohon maaf lebih tua ini, atau lebih dewasa? Lebih dewasa mungkin. Lebih mature, yes. Gimana Pak? Itu bagaimana tantangannya? Tantangannya cukup atraktif sebenarnya kita menghadapi. Cukup atraktif. Iya, karena kan kita menghadapi dua generasi yang berbeda. Betul. Cukup gapnya kan cukup berbeda sekali dengan Ardi tengah-tengah nih ya. Yang mature atau yang Gen Z? Ini kan jadi tantangan. Yang mature dulu Pak. Yang mature ini kita hadapinya dengan pendekatan persuasif sih, Bu. Oh, gitu ya. Persuasif yang kita lakukan. Jadi kalau dengan orang yang mature ini kan kita harus tetap respect dengan mereka, tetap menghargai mereka sebagai karyawan kita. Karena kan mau tidak mau peran pentingnya kita kan di sini mereka juga terlibat. Iya, betul. Karena kalau tidak ada mereka, mungkin kebijakan-kebijakan kita ini juga istilahnya itu terukur dengan adanya mereka yang sudah mungkin experience-nya mereka, jam terbangnya mereka kan sudah lebih daripada kita gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi tantangan kami. Kami pun sebagai manajemen terbuka, sebagai open-minded kita menerima. Kita mendengarkan kritik, saran yang membangun bagi mereka terhadap perusahaan ini. Karena jalannya perusahaan ini tidak akan bisa jalan tanpa mereka nih kontribusinya ada di kita. Jadi peran pentingnya mereka di sana adalah melihat perspektifnya dari pandangan mereka ini bagaimana ketika menghadapi suatu case di dalam operasional hotel secara keseluruhan. Jadi yang pentingnya kita respect sih, Bu. Kita respect terhadap mereka, kita menghargai posisinya mereka, menganggap mereka ada di perusahaan ini, itu menjadi sebagai rewardnya mereka lah. Mereka senang terlibat dalam operasional hotel. Oh gitu ya. Kan biasanya kan orang-orang yang mature yang sudah lama ini pasti menganggap ini orang baru masih muda, masih sudah jadi hotel manager nyuruh-nyuruh saya. Betul. Takutnya ada pasti sih itu. Oh pasti ya. Jadi, namanya dinamika perusahaan pasti. Benar. Tidak mungkin kita hindari lah itu. Iya. Nah itu tadi kalau menghadapi yang mature nih ya. Iya. Nah Pak Ardi, kalau yang menghadapi Gen Z nih Pak. Nah, ini Gen Z nih. Yang trending saat ini. Kalau mature-nya saya yakin Pak. Semangat untuk kerja tuh pasti lebih besar dibandingkan Gen Z. Ya kan, mereka akan loyal banget. Nah, kalau Gen Z nih Pak di Gen dunia perhotelan. Kalau saya kasih tagline tuh come and go sih, Bu. Come and go. Seringnya begitu. Kayak lagu apa ya Pak? Saya kok pernah dengar come and go ini. Kalau saya memberikan notice gitu, come and go. Tapi sebenarnya tidak semua Gen Z begitu sih.
Sebenarnya kita yang bisa bisa memaintain, kita yang bisa memilih gadget yang seperti apa yang kita butuhkan di perusahaan. Sebenarnya gadget intinya sih gini, intinya kalau Gen Z nih Bu ya, Gen Z ini sebenarnya work life balance kalau istilahnya anak muda sekarang itu work life balance. Selama work life balance mereka bisa terpenuhi, benefit mereka sudah terpenuhi, kita mau drive mereka dengan bagaimanapun knowledge, drive dengan passion yang diberikan atau dengan hal lain yang kita inginkan sebenarnya tercapai. Sebenarnya tentang bagaimana kita maintain mereka, apalagi anak Gen Z ini kan cukup peka ya terhadap suatu namanya perasaan, namanya itu kan pendekatan ini yang kita lihat gitu. Kalau dengan major tadi kan lebih ke pendekatan persuasif, kita profesional, kita melaksanakan sesuai dengan SOP sudah gitu kan. Tapi kalau dengan Gen Z ini lebih dalam lagi Bu, lebih ke personality-nya, lebih ke bagaimana apa sih yang kamu butuhkan gitu sih. Jadi lebih istilahnya kalau diistilahkan itu seperti ngembong lah Bu. Kalau sama mereka itu sih tantangannya di situ yang cukup menjadi ini total karyawannya berapa nih Pak? Kalau di karyawan kalau di G Suite kurang lebih saya ada sekitar 80-an lah. Harus diemong dan dipersuasi semua ya. Ya, tahu sendiri kan Bu ya. Jadi waktu saya sebenarnya bukan untuk kebanyakan tidak untuk bekerja ya. Tidak. Bekerja kan strategical, taktikal itu biasanya malam nih. Malam baru bisa kita strategical. Tapi kalau daily-nya saya jujur saya nggak pernah office Bu. Office saya buat minimalis, office saya buat simple, saya buat adem gitu lah. Yang seperti office yang pada umumnya. Ini Ibu bisa visa nih ke sana, mungkin saya lihat nih. Boleh nih, boleh. Ngintip office-nya Pak Ardi ya. Jadi biar mereka ini merasa bahwa mereka ini, kita ini lagi berteman kok, kita nggak lagi main nih, nggak lagi bekerja gitu. Itu sih, jadi just play fun aja sih Bu untuk pekerjaannya itu mereka. Jadi Pak Ardi ini konsep leadership-nya adalah ya santai berteman tapi tetap kepada SOP dan policy-nya itu tadi. Demokratik sih saya sih orangnya. Demokratik. Bisa jadi calon nih, calon calon apa lagi nih ya? keren saya. Nah, kalau tadi sudah ngomongin tentang banyak hal, nah biasanya nih Pak di organisasi atau perusahaan ini kan pasti ada konflik. Ya. Nah, konflik apa nih Pak yang paling seru yang pernah Bapak hadapi nih? Konflik. Mungkin dari generasi mature atau generasi Gen Z. Nah, itu kayaknya yang jadi ini. Kayaknya Bu Angga nih ada ramah-ramah sedikit nih. Kalau problem yang terjadi saat ini. Ya, saya biasanya cek kodam, Mbak. Nah ini Bu, ini yang menjadi trending itu adalah problem ketika generasi mature bertemu dengan generasi Gen Z. Ini kan sudah ya. Majornya nggak tahu nih generasinya Gen Z ini begini. Gen Z pun tidak mengenal betul mereka ini apa sih yang mereka pingin gitu. Kadang-kadang ini tidak. Sebenarnya tujuannya saya yakin baik Gen Z maupun majornya yang di atas pun mengerti sebenarnya. Sama-sama tujuannya baik sebenarnya. Cuman bagaimana yang mereka tidak saling mengerti. Kadang-kadang gini, kadang-kadang saya di setiap forum meeting saya itu selalu saya libatkan hampir semua kalangan ya, tidak hanya golongan major atau golongan Gen Z. Pasti kan setiap departemen punya itu. Makanya setiap mingguan saya selalu panggil mereka, saya selalu kumpulkan mereka untuk kita mikir sama-sama di dalam forum tersebut, kita solve the problem, fix the problem apa yang terjadi selama seminggu kemarin. Itu kita lakukan. Sehingga satu titik problem di sana, di khususnya operasional Bu ya, pelayanan apalagi kan. Kita customer-nya begini, kemudian menghadapi karyawan yang majornya juga lambat, jangan Gen Z pinginnya cepet. Ini kan juga problem-problem yang jadi harus kita tengarai gitu. Makanya kita kasih solusi di sana. Kadang masalah yang sering terjadi komunikasi. Jadi masalahnya sama sih Bu, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi masalahnya komunikasi. Itu menjadi problem yang hampir di semua perusahaan itu having problem tentang komunikasi. Itu yang cukup menjadi triggernya kami untuk finding problemnya di mana. Padahal sebenarnya kalau secara produk, secara pelayanan kita sudah memenuhi harusnya. Betul. Dan hanya karena komunikasi antar departemen ini tidak berjalin dengan baik. Makanya di setiap minggu tadi ada meeting tadi namanya operational meeting itu untuk untuk mengkombinasikan lah kebutuhan mereka di mana. Di samping itu, tadi yang sampaikan di awal tadi, pendekatan yang saya lakukan setiap hari dengan karyawan saya ini yang saya ingin tahu apa sih sebenarnya terjadi sama mereka. Mereka punya problem apa? Mereka punya problem keluarga kah? Mereka punya problem kan banyak sekali kan sekarang problemnya anak muda sekarang ini kompleks sekali kan. Sampai hafal ya. Benar-benar memahami mereka apa sih yang mereka butuhkan gitu. Kadang-kadang bukan tentang hanya soal
benefit Bu ya. Kadang-kadang juga masalah comfortable-nya mereka kerja, terus environment-nya mereka kerja nih bagaimana, kan itu yang menentukan mereka apakah bisa enggak. Kalau masalah sulit, konflik pasti ada, tapi saya rasa tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan sih Bu, saya rasa. Iya, betul Pak. Karena konflik ini harus diselesaikan ya. Betul, Karena kalau namanya kadang menjadi pemimpin ini Pak Adi, kita sampai lupa problem kita sendiri apa. betul, betul. Ya Pak Adi, Kita melupakan sih. sampai kayak gini, tuh, problem saya apa ya? Sampai saya lupa punya masalah gitu ya Pak. Bahkan kita ini hanya berpikir kita hanya mengerti orang lain gitu. Tapi nggak apa-apa sih Bu, itu kan sebenarnya tantangannya kita ya. Sebagai Betul, pemimpin kan di sana. betul Resi. Membagi lah istilahnya. Betul sekali. Nah, kalau tadi ada konflik nih antara yang mature dan yang Gen Z. Nah, kalau sekarang nih Pak, mau nggak mau itu kan teknologi ini kan sudah canggih nih, apalagi di dunia perhotelan ini Betul. kan. Nah, bagaimana cara mengadaptasi dengan dua generasi ini Pak? Kalau Gen Z saya yakin lah sudah makanan Ya. sehari-hari. Gini Bu, kalau teknologi pastinya kita akan selalu mutakhir ya, artinya kita memperbarui. Bahkan besok ini kan juga ini baru nih, baru saya lagi propose untuk beberapa sistem yang baru yang ada di F&B. Saya saat ini mau invest di F&B cukup banyak, jadi semuanya sudah automatically sudah jalan pakai self order dan sebagainya. Kita jalankan di sana. Tantangannya sih memang problemnya ketika menghadapi tadi ya Gen Z dan teknologi yang sudah ini, sebenarnya butuhnya adalah di training dulu sih. Oh, di Kita training ya. dulu. Kita kasih tahu ke mereka. Kadang-kadang mereka juga penyerapannya lama nih Bu. Makanya saya harus juga menguasai sistem itu tadi. Agar apa? Ketika kondisinya kan kalau jadwal training dari ini kan pasti kan ada batasnya Bu ya. Tapi kalau dengan saya, jujur saya belajar cukup banyak sistem, baik itu sistem perhotelan, baik itu sistem F&B, saya cukup belajar banyak, saya involve. Dan kebetulan saya juga pegang beberapa mata kuliah juga Bu soal sistem itu sendiri. Jadi gitu. ketika kondisi-kondisi tertentu si karyawan yang pager tadi tidak bisa menguasai, saya bisa dikti mereka, saya bisa ajarin mereka di sana. Itu sih cara involve-nya di sana. Kalau secara penerapan tidak semua hotel penerapannya kan begitu. Iya, karena betul. Kan tantangannya pasti akan berbeda. Itu yang saya lakukan sih itu untuk menginvolve mereka agar mereka juga menguasai. Karena tergantung pemimpinnya juga ya Pak ya. Satu perusahaan, satu hotel ini tergantung pemimpinnya ya kan. Nah ini pas banget karena kita lagi bahas pemimpin di usia muda ini ya. Seru banget. Nah tadi sudah terkait teknologi nih. Berarti kan ada cara Bapak memotivasi ya. Apakah kalau di G Suite ini Gen Z ini punya kesempatan untuk naik jabatan ini misalnya, ataukah misalnya yang Gen Mature ini kalau kurang bagus bisa diturunin nih Ya, jabatannya atau gimana Pak? Kan itu pasti akan tentunya kalau Gen Z kalau naik jabatan nih tentunya wah ini memotivasi nih ya. Tapi kalau yang mature-mature ini kan mau nggak mau ya terpentok usia. Betul. Saya sudah coba sih Bu. Dua-dua. Oh ya. Dua-dua saya coba. Wah, sudah coba juga. Tapi juga ada problem-problem yang sebenarnya tidak terpecahkan juga ya. Kayak semacam gini. Kalau Gen Z kita promote nih. Betul. Bagus sebenarnya Bu anaknya. Ini bagus. Betul. Perkembangannya bagus. Problem yang terjadi adalah kondisi lain begini. Ada salah satu star syndrome, saya ngomong star syndrome. Oke. Jadi ada semacam, kan dia mendapatkan suatu posisi tertentu ya, dalam satu perusahaan yang porsinya mungkin lebih besar. Ini terjadi, mereka merasa dirinya bahwa saya ini jadi bintang nih sekarang. Gitu. Nah, ini yang juga kami hadapi. Jadi itu yang terjadi kalau Gen Z dipromot, tapi tidak semua Bu ya. Ini beberapa kondisi tertentu yang ketika kondisi itu biasanya posisi-posisi yang bisa dibilang cukup famous kalau di hotel ini kayak posisi-posisi yang bisa dibilang cukup tinggi ya. Public relation atau posisi koordinator atau posisi apapun ini bisa menimbulkan itu. Cuman kalau di posisi major biasanya kita cukup profesionalisme untuk melakukan perubahan Bu ya. Karena di operasional tidak butuh yang major atau tidak butuh yang Gen Z, tapi semua dibutuhkan di dalam operasional. Jadi mana yang punya kontribusi di sana pasti kita akan promote. Tapi ketika tidak ada produktivitas, biasanya kita akan sampaikan, kita mutasi ke departemen-departemen yang mungkin diperlukan atau yang cocok dengan bakat minatnya si karyawan tersebut. Itu yang bisa kita seleksi betul. Kita review biasanya setiap 6 bulan sekali Bu, untuk posisi head of department, posisi middle management maupun rank and file. Jadi kita melihatnya di sana. Saya cukup challenging. Kadang-kadang saya juga dihadapkan dengan situasi di mana, turnover-nya tinggi nih. Benar-benar. Jadi situasi yang situasional yang menjadi tantangan baru lagi. Problem itu yang saat ini kita hadapi di sana. Cuman di samping itu sebenarnya dari intinya perusahaan kan sebenarnya bagaimana perusahaan itu mencapai tujuan yang dicapaikan. Betul. Khususnya yang berhubungan dengan fiskal. Apakah tujuan perusahaan tercapai tidak di sana? Itu saya lihat sih itu. Jadi lebih ke profesionalisme bagaimana mencapai visi dan misi perusahaan ini.
Itu yang benar. saya lihat. Karena kalau turnover tinggi itu biasanya nggak hanya karena rasa suka dan tidak suka, Betul. karena banyak hal ya Pak Betul. ya. Bisa jadi ya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Menyikapinya bagaimana kan gitu. Betul. Jadi Problemnya juga. tergantung dari pemimpin menyikapinya Betul. gimana. Karena memang ada orang yang keluar ini karena ya terlalu jauh dari Betul. rumah. Kadang Bisa jadi. gini Bu, situasi yang dinamis itu kadang-kadang tidak semua orang bisa menghadapi. Oh ya betul. Ya, karena sedangkan bisnis itu kan fluktuatif dan dinamis. Itu kan dua hal yang menjadi apa ya, pasti, suatu hal yang pasti. Kalau kita tidak siap dengan suatu perubahan terhadap bisnis, suatu perubahan terhadap market penetrasinya bagaimana, itu kan akan kita tidak siap menghadapi situasi itu. Kalau sudah tidak siap, ya itu tadi akhirnya ya. Betul, apalagi Surabaya ini supply-nya banyak, Bu, ya. Demand-nya cuma sedikit nih. Ini gimana caranya kita mengolah itu kan? Iya. Oh ini apa posisi hotelnya kan di tengah kota ya Pak ya. Dan banyak banget loh di situ tempat-tempat ngopi dan lain sebagainya. Saya rasa ini sih kompleks yang bisa dibilang cukup potensial area. Betul, dan tempat makan juga banyak ya di situ ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin konflik turnover, nah nih Pak, ada nggak sekiranya dari Pak Ardi ini pengalaman paling seru? Suka duka deh, kita ngomong suka duka. Kalau sukanya saat menjadi hotel manager aja nih ya, kan tadi posisinya tuh banyak nih ya saat jadi hotel manager, dengan tadi cerita banyak banget. Sukanya apa yang paling berkesan? Ya duka dulu ya. Duka dulu wes. Oke. Kita duka dulu ya. Duka. Kalau duka Bu ya, kalau menghadapi situasi yang turnover itu, ini panjang Bu ceritanya sebenarnya. Oke. Cuma saya singkat aja. Iya. Dari 30 menit kita jadikan 3 menit. Jadi pada intinya saya sampai dihadapkan dengan situasi gini, saya didatengin lawyer nih. Serius Pak? Betul, saya didatengin lawyer dengan. Saya ini sendirian nih, saya just fight sendirian ini dengan lawyer. Dalam masalah apa nih sampai lawyer datang? Berarti kan hubungannya dengan turnover tadi itu. Oh gitu. Jadi merasa bahwa dirinya tidak apa ya, dirinya merasa kompeten nih, sedangkan secara KPI, secara indeks ini tidak menunjukkan itu. Betullah banyak hal yang diinginkan. Saya sih sebenarnya tidak menghadapi situasi itu dengan apa ya, dengan tergesa-gesa. Saya dengarkan lah apa sih yang diinginkan, apa sih yang diinginkan. Cukup sulit, cukup rumit waktu itu, cukup panjang perjalanannya. Tapi endingnya ternyata juga, wah cuma begini doang gitu. Selesai gitu, nggak seperti yang dibayangkan sebenarnya. Jadi lawyer kesini pun kayak nggak apa ya, tidak terlalu impactnya tidak terlalu besar juga. Jadi ya sudah gitu. Cuma pingin viral aja kan? Betul, cuma just FYP. Betul, jadi kita muncul gitu kan, sudah kelihatan nih, oh saya nih yang bisa ini gitu. Tapi ternyata juga tidak sesulit itu yang dihadapi. Kalau sukanya sebenarnya enaknya gini Bu, kita akhirnya bisa menerapkan apa ya, target-target perusahaan ini gampang tercapai. Saat ini hotel yang saya operate ini juga cukup challenging ya, dengan usia yang 10 tahun, dengan target yang begitu besar, dengan yang istilahnya itu potensi areanya cukup terbuka nih demand-nya. Bahkan kondisinya, ini saya buka sedikit ya Bu. Iya. Yes. Dibukanya hanya di sini nih ya, di podcast Seru Barpot nih. Dalam konteks ini ya, terdekatnya Bu ya, jam 2 selama hampir 1 bulan ini Bu ya. Okupansi kami itu menyentuh angka 100 poin Bu. Wow. Ini saya tidak ada yang saya ubah-ubah, datanya semua benar, tidak ada data yang saya markup sama sekali. Artinya gini, dengan problem yang dihadapi tadi, itu tidak merubah atau tidak, justru malah meningkatkan produktivitas perusahaan. Kalau saya melihatnya begini, perusahaan akan berjalan dinamis. Kalau kita juga dinamis. Oh iya, betul. Kalau perusahaan statis, otomatis fluktuatifnya juga tidak akan signifikan naiknya. Itu yang saya lihat dari setiap perusahaan. Jadi kalau saya perusahaan itu, dinamika perusahaannya banyak perubahan, inovasi, problem, itu kan pasti akan jadi suatu kebijakan-kebijakan yang pastinya tujuannya untuk visi misi perusahaan. Itu sih saya lihatnya sih begitu. Jadi saya buka di sini aja nih. Iya. Berarti kalau okupansinya 100% itu kamar full semua ya Pak ya? Betul Bu. Gitu. Bahkan saya sampai kejadian itu 20 kamar dalam waktu sebulan itu saya kurang. Terus? Kurang artinya overbooking nih. Jadi tidak sesuai dengan jumlah kamar yang saya miliki. Wah, terus gimana gitu? Itu kan ada tips-tips yang tidak pernah. Itu gimana itu ya? Apa tidak dibuka atau gimana? Biasanya untuk pengetahuan aja sih. Overbooking sebenarnya dipakai untuk kondisi tertentu ya Bu. Misal kita pakai dalam satu kamar itu double occupancy. Jadi tidak semua tamu itu kan menggunakan fasilitas penuh dalam satu malam kan. Kadang ada tamu-tamu yang hanya menggunakan day use atau apa. Nah itu yang kita pakai. Jadi kita benar-benar mengoptimalkan setiap satu titik peluang kita ada. Wah, gitu ya kita pakai. Seru banget ya kayaknya. Ini saya sampai
terkejut gitu ya. Oh ya ya ya. Jadi sebenarnya apakah dari konflik tadi ya, duka dan sukanya tadi itu bisa nggak Pak Ardi itu mempengaruhi kreativitas gitu dari para karyawan-karyawan Bapak gitu? Jus- Apa berpengaruh atau tidak gitu? Justru akan membuat sebuah kompetisi sih, Bu. Oh, kompetisi ya. Jadi kompetisi ini Mm-mm. tujuannya memang bukan negatif ya, tujuannya ke Mm-mm. arah positif karena kita akan dihadapkan dengan suatu masalah, kita akan Mm-mm. dihadapkan suatu tantangan di sana Betul. untuk karyawan ini berpikir bagaimana saya bisa menunjukkan performa saya yang terbaik. Performa saya yang terbaik ini bisa kemampuan pribadi ya atau kemampuan lain yang bisa dikembangkan. Saya juga punya satu karyawan dulunya, saya punya operasional checker lah Bu pada intinya. Dia Rational punya checker. kreativitas apa itu mural. Mural, oke. Kan kita bisa optimalkan di sana. Betul. Oh ternyata ada bakat lain yang kita bisa ambil. Ini Uh-uh. Gen Z itu banyak sebenarnya kreativitasnya Bu. Tinggal kita ini mau mencarinya gimana. Sedangkan mereka ini kan tipe orang yang tertutup ya. Oh gitu ya. Nggak mau semuanya menyampaikan, oh saya bisa ini, saya bisa ini. Takutnya mereka adalah multitasking pekerjaan. Oh, Tapi jadi sebenarnya itu peluang untuk kita. iya sih. Jadi mereka takut multitasking. Tapi padahal Betul. sebenarnya dengan banyak multitasking ini bisa menjadi penilaian plus ya Pak ya. Betul Bu. Loh, itu buat pemirsa nih. Iya. Nggak apa-apa disuruh apa-apa aja. Lakukan. Pasti yes, ya Pak Bu ya, pasti akan ada jenjang lah. Iya. Kita juga tidak akan. Begitupun saya di sini juga enggak, kreativitas saya kan juga banyak. Saya dulu kuat di matematika, saya kuat di bahasa dan sebagainya kan akhirnya, oh ada peluang nih di sana, kita bisa ambil. Betul. Gitu sih Bu. Saya sih kemampuan saya sebenarnya lebih ke analisa gitu. Analisa permasalahan, analisa keuangan gitu ya, saya lebih detail ke sana. Kalau detail by detail sebenarnya kalau jadi HR manager Bu ya, pada umumnya nggak harus juga menguasai semua departemen kok gitu pada intinya. Bener. Kan tadi sudah ada ini Pak, apa eksekutif asisten manajer juga ada Betul. dan lain sebagainya kan ya. Wah, seru banget. Nah, ini terakhir nih Pak Ardi nih. Menurut Pak Ardi nih, pandangan Pak Ardi nih ya, dari sisi Pak Ardi, Betul. bagaimana sosok pemimpin di usia muda Pak? Maksudnya ini mungkin Bapak bisa menginspirasi nih para pemirsa. Ternyata nih di usia 28 tahun bisa menjadi hotel manager. Mungkin ada yang masih umur 28 tahun masih jadi staff. Gimana ya biar bisa jadi Pak Ardi nih gitu kan? Betul. Tips saya sebenarnya mudah sih Bu Angga ya. Jadi tipsnya sebenarnya jangan pernah berhenti untuk belajar. Gitu. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, baik di formal maupun informal. Semua belajar aja. Apa yang bisa kita gali dari diri kita, lakukan gitu. Yang kedua, jangan pernah menyerah dalam satu step pendidikan. Jadi kan kita juga perlu pendidikan. Banyak staff-staff saya, banyak mahasiswa-mahasiswa saya yang juga tidak apa ya bertahan di itu aja Bu, nggak mau menaikkan lagi level pendidikannya mereka. Kadang-kadang kan gini, kuliah itu kan bukan sebagai jaminan aja, ada kertasnya nih. Betul. Gitu, ya. Tapi kan juga merubah pola pikir kita. Ah ya, benar banget. Setuju. Itu. Karena kejadian-kejadian di lapangan itu akan menentukan kita belajar nih kayak pengambilan keputusan nih. Betul. Kita pasti kan menimbang dengan beragam aspek dan bagaimana. Jadi ya kita ini kan dihadapkan di suatu pemimpin muda itu kan namanya kita jangan pernah berhenti belajar, tunjukkan siapa diri kita, dan jangan pernah capek dengan apa yang kita kerjakan. Jadi just do it, apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu yang terus kita lakukan untuk kesana. Jadi tipsnya sih untuk yang teman-teman ya, untuk yang di pemirsa ini, jangan pernah lah untuk kalian berhenti di tahap ini. Karena setiap orang punya stepnya masing-masing, jangan pernah juga merasa, oh saya ini sudah 28 masih di staff, jangan takut, semua pasti ada tahapnya. Selama kalian punya progres, punya namanya time managementnya, sehingga kita ini bisa mengatur bagaimana mencapai target yang kita berikan. Jadi kayak contoh saya tadi, 2 tahun jadi apa, 2 tahun jadi apa, jadi kita jadi pegangan kita. Kalau kita susahnya Bu, kalau kita sudah comfort, sudah saya sudah puas dengan segini, akhirnya saya tidak mau lah saya keluar dari zona ini. Padahal sebenarnya itu akan jauh lebih besar lagi kalau kita keluar dari zona yang kita sendiri. Oh ya, bener nih. Kadang ini ada ya Pak Ardi ya, dia masih di level staff tapi gajinya sudah 2 digit nih. Kan sudah nyaman tuh kan. Betul. Padahal sebenarnya bisa keluar. Bisa jadi double digitnya lebih banyak ya Pak ya depannya gitu kan ya. Iya, bisa kan gitu. Kadang banyak terjebak di situ Bu. Nah, benefitnya gede, udah puas dengan gaji segitu, akhirnya udahlah saya gini aja cukup gitu. Padahal kesempatannya bisa lebih besar lagi. Mau jadi entrepreneur, ada membiayai perusahaan. Ya kan? Kadang kita juga bergaul ini menentukan sih Bu. Pola pikir kita bagaimana.
Itu sih buat aku biasanya sih. Dan belajar ya Pak ya. Betul, belajar tuh harus. Seru banget ya ngobrol sama Pak Ade. Terima kasih Pak Ade atas Ya, kehadirannya sama-sama. malam ini ya. Semoga menginspirasi para pemirsa YouTube Politeknik NSC Surabaya untuk terus berkeinginan menjadi pemimpin. Harus dong Bu. Harus ya, bisa ya, ada Bisa, kemungkinan pasti bisa. lah ya. Oke. Terima kasih Pak Adi atas kehadirannya. Siap, sama-sama. Oke pemirsa, menjadi pemimpin di usia muda itu juga butuh time management tentunya, dan belajar, dan yang paling penting adalah tidak mudah menyerah seperti lagu The Massive ya. Karena kalau kita sudah menyerah dan tidak punya plan terhadap hidup kita sendiri, tentunya ya nggak akan bisa dong jadi pemimpin di usia muda. Jadi gimana menjadi pemimpin di usia muda? Setuju atau tidak? Kalau saya sih setuju, karena dunia ini juga pasti akan dipenuhi oleh para pemimpin di usia muda. Oke. Sekian Rubarpot kali ini. Selamat malam. Terima kasih.